pisang goreng. Pisang gorengnya 2, bakwannya 2. Halo teman-teman, seneng banget akhirnya aku muncul lagi di vlog ini menyapa kalian semua. Jadi kali ini aku lagi ada di warung Kelangenan Yogyakarta. Dia itu menyediakan berbagai macam makanan tradisional. Nah, terus di sini tuh konsepnya tuh kayak angkringan tapi yang modernnya. Jadi pilihan makanan itu banyak, sate-satenya juga banyak banget. Sampai aku tuh bingung mau milih yang mana karena semua itu enak-enak banget. Nasi merah beb, katanya diet. Tadi udah makan nasi merah? Oh, nggak makan nasi lagi? Enggak. Berjuang ya? Oke. Ambil ini harganya. Oh, ini ada harganya ya, udahan ya? Aku nggak mau fokus. Pakai ini fokusnya sayang. Sayur bening bayam cuma 2.000. Aku di sana ya. Aku nyariin. Terus jadi kayak ada sate-satean gitu guys. Ada sate-satean. Ini sayur oseng-oseng 3.000. 3.000 satunya 3,5. Hai. Hai, hai Ano. Kan yang protokol, Sosial. physical distancing. Distancing dulu. Lo nggak pakai masker? Mas denda. 100. 1M loh. Iya kok. Ulang tahun. Kapan? Aku hari ini. Bohong. Iya. Gila lo. Ke sini ada apa aja? Masnya dong, masukin. Ini sayur-sayurnya. Ini sayur-sayurnya. Ada oseng daging ona nggak? Apa itu? Daging ona. Oh dia. Masa mau pisang goreng ada nggak? Kita udah pesen. Pesen lagi aja nggak? Dua deh. Skutel apaan deh? Aku Skutel itu makaroni. Kamu apa? Jeruk ada? Jeruk ada. Jeruk manis atau nipis? Nipis. Murah banget, Beb. Parah. Jadi gimana? Jadi ini tuh salah satu angkringan di Jogja. Sebenarnya kalau sore itu ada kita bisa bakar-bakar ya Mas ya? kok siang kenapa nggak bisa sih Di meja. Karena bedanya sih, Mbak. Beda sih. Jadi kok bakar-bakar jam berapa sampai jam? Dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Untuk Jadi taruh di mejanya gitu nih untuk bakar-bakarannya. Jadi kita kegiatannya ke siangan sih. nasi-nasinya kan kalau yang malam juga bisa dipakai karena nasinya yang tulisan itu. Oh, yang kayak nasi kucing. Iya. Oh, ini dari nasinya nasi kayak gini. Kalau malam tuh nasinya nasi kucing gitu. Next ya kita datangnya sore apa malam ya? Ya no? Oke. Assalamualaikum. Hai sama Dianita. Iya. Welcome back to. Sama Dianita. Jadi jangan bosan-bosan kalau ada aku di vlognya. Iya, karena kan kita Ada lihat Citra. Oh, Oh iya, Citra. kamu Ya Citra. ampun, apa kabar? belum malam. Gue lupa coklat pengen nama Citra. Iya. Ya kamu kenalin Citra di vlog sebelumnya. Wow. Terus makasih udah banyak yang komen. Iya katanya Kak ngonten lagi dong Kak Lucu banget nih cowok baju putih sekarang cowoknya baju hitam putih. Hitam ya. putih. Tadi mau pakai putih ntar di komen nggak pernah ganti baju. Oh iya. Aku udah. Nah ini tapi dari sahabat Dianita loh ini. Wow. Keren Kak. Es tehku datang. Jadi Tapi Bebs. buat Apa Bebs? buat kalian nggak punya mandel, Sentuh. maaf, astagfirullahaladzim. Nanti di komen. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi buat yang nggak punya mandel jangan banyak minum es ya. Yang apa? Nggak punya Amandel. mandel. Guys, aku sambil makan ya, aku lapar. Iya, I know. Dia kesian banget ya aku jemput jam 1-an lebih. Karena udah kelaparan. Yang kencot. Betul kita di mana sih? Ini Kita lagi ada di warung Kelangenan. Kelangenan. Jadi itu ada kayak angkringan tapi modern ya, Wak ya. Iya. Ya kan, Beb. Angkringan tapi modern. Terus kalau siang nih sayang banget gak bisa pakai bakar-bakar. Harusnya tuh ada di tengah-tengah kasih bakaran gitu. Kan seru ya. tadi dijelasin juga ada bakar-bakar kalau tiap sore sampai malam doang. Jadi kita bahas bakar-bakar. Kalian kalau ini mau request kemana sih lokasi-lokasi gitu, boleh loh kalian. Nanti kita review. Jogja panas banget. Mas Sutradara, ini ngonten apa ada di sini? Pusing juga gue ngantar apa. Ini ngerekam nggak ntar?
Hati ya, say. Oh, ngerekam. Ngerekam. Canggih nih handphone kayak ini ya. Gila. Kita mau nanya-nanya apa, ngomongin apa hari ini? Apa ya kabarnya? Kita mau ngomongin Apa? apa ya? Kalau kemarin tuh kita kan ngomongin Toxic ini relationship. toxic, tapi tuh banyak yang ini loh, banyak yang suka yes. karena kan Banyak yang respon juga itu ya. tuh di kehidupan. Relate. Nah kita tuh pengen kayak gitu-gitu lagi. Atau ngomong ini titik terendah dalam hidup kamu. Oke. Astagfirullah. Apa? Titik terendah dalam hidup kamu. Nah, boleh Terus tuh. gimana cara kamu bangkit? Yes, betul banget. Dari Anolita, Citra. Citra. Karena harusnya dari Dibo dulu, tapi ini lagi makan guys. Jadi iya. dari aku dulu. Oke. Makan dulu. Pisang datang. Ntar. Tis favoritku. Favorit. Iya. Makasih Mbak. Mbak ada tisu nggak ya? Iya. Oh ya, oke, makasih. Tapi mau bilang ada. Amin. Ambil sendiri, Beb. Nanti dulu biar panas. Ini pisang baru datang panas Mungil ya? dari Kelangenan. Mungil ya pisangnya tapi. Mungil. Pisang Indonesia soalnya. Oh, gitu. Nggak tahu ya saya. Mulai kan. Oke, baik lagi. Kita bicara masalah titik terendah dalam hidup. Personally aku pribadi titik terendah dalam hidup aku tuh ketika orang tuaku berpisah sih. Oh. Tahun 2014 kan 2020. Nangis. Biar actionnya naik. Ya. Mata belum keluar. Disuruh keluar ya. Gak dibayar, disuruh keluar air mata. Punya kamu bayar lagi. Iya sih. Gimana? Orang tuaku berpisah dan maksudnya dari lo yang bisa beli apa-apa tanpa mikir, terus lo harus mulai dari nol lagi sama ibu lo gitu. Tahun 2014. 14, aku SMP. Terus mulai dari situ aku masuk SMA kan. Masuk SMA kelas 1 aku mulai mikir, aduh kalau aku mau beli apa-apa harus ibaratnya kayak orang-orang Chinese pernah ngajarin tuh dulu, kalau kamu mau beli jumlahnya 2, kamu harus punya 6. Yap. Iya kan? Oh, baru denger ya? Jadi kalau kamu mau beli 2.000, 3 kamu harus kali punya lipatnya. 6.000 gitu. Oh, gitu. Ya, gitu loh. Jangan pas punya 2.000 ya lo beli 2.000. Miskin dong, say. Jadi misalnya nih ya, kayak kamu mau beli HP harga 2 juta nih misalnya. Kamu harus punya uang cash dulu 6 juta. Kalau nggak gitu nggak usah beli. Gak usah beli. Pak, itu iPhone berapa harganya? 8. Kasih 16. tahu gue. Berarti dulu dia punya uang 3 kali lipatnya. Berapa kali, Beb? Gitu. Wow. Wow, pedes ya, say. Gitu. Itu kan ibaratnya pembelajaran orang Cina. Terus habis itu aku mulai waktu itu nyanyi dari panggung ke panggung, kafe ke kafe. Oh, bisa nyanyi. Gak bisa. Bisa. Ya namanya juga kepepet, saya harus Di nyanyi sini ya, nyanyi ya, say. berarti di sini Aduh. nyanyi ya. Aku Nanti kita collab ya, Bo. Boleh ya, gitu. Boleh. Siap. Nyanyi dari kafe-kafe, panggung-panggung sampai akhirnya mulai masuk ke wedding itu lumayan. Terus habis itu aku mulai bisa apa ya? Survive sendiri, bisa punya uang saku sendiri. Itu SMA ya berarti? SMA. Keren dia Wow. sama udah. Alhamdulillah. Itu tuh habis itu bisa ya beli, kalau dulu kan Starbucks ya, Bo. Hati Starbucks ya, say. Ya nggak sih? Itu bisa jajan Starbucks mostly tiap hari. Gile, itu kaya Lu mau raya. sombong dikit lah, Enggak, coy. bentar ya. Iya. Maksudnya di masa-masa dia udah merasa punya duit, Starbucks tiap hari. Itu. Oh. Ini aja akhirnya kan udah alhamdulillah. Diabetes nggak lu sekarang? Enggak. Tiap hari. Udah lagi, coy. aduh, maaf guys. Ya, Tuh, jadi ya. Starbucks. astagfirullah sih, enak mau lagi. Itu sih titik terendah dalam hidup aku tuh itu. Terus habis itu mulai sekarang bangkit. Bisa bekerja sambil kuliah, punya kerjaan sama kuliah, bisa review makanan itu sambil kuliah. Diajak sama Dianita, idola kalian. Kenal sama Dibo, Dianita. Aku tanya, kamu tuh anak tunggal kan? Aku tunggal. Kesepian banget gak sih? Apalagi kan, maaf nih kan dulu berdua bertiga, terus habis itu langsung jadi berdua doang gitu. Aku pribadi tuh nggak kesepian karena keluarga aku tuh keluarga besar ya. Kita tinggal sama keluarga besar. Terus alhamdulillahnya aku tuh supel mungkin ya, jadi punya banyak teman. Oh iya. Gitu. Jadi bisa so asik gitulah saya kan. Cancer. Perlu itu. Perlu loh relasi Perlu. ya kan. Betul. Terus bisa kenal orang-orang, bisa hangout, diajak main, jadi nggak kesepian sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kan pernah sih sedih-sedih menye-menye juga pernah, siapa sih nggak pernah. Tapi ya kan? sendirian kan, dipendam sendiri. Enggak, kamu gimana cara buat bangkitnya itu loh? Kerja. Terus habis itu apa lagi? Biar nggak sedihnya. Mungkin kamu bisa ngasih tips juga ke teman-teman. Jadi semangatnya itu dari diri kamu sendiri, atau misalnya mungkin ada mama juga dari teman kamu atau dari teman-teman tuh gimana? Aku tuh mikirnya gini, dulu tuh sampai punya pemikiran bahwa kamu tuh yang bisa bikin kamu bahagia tuh apa? Teman kan belum tentu bisa. Iya. Apa dong? Tebak. Diri kita sendiri. Duit. Ya bener. Iya loh. Itu maksudnya bukan Cuan. masalah materi ya. Iya. Yang logik tuh bisa Realistis. lo bikin bahagia duit gitu loh. Realistis bener. Bisa liburan, bisa jajan, bisa Ibadah juga bisa. ibadah, sedekah, Iya. pembantu, itu kan duit. Nah kalau sekarang misalnya
sourceku cuma mamahku aja, nggak ada papaku, ya Ya kamu bisa jajan cuman ya sedikit iya ya ya kan? nggak sebanyak dulu gitu loh. Jadi otomatis aku harus cari duit. Bener. Duit. Aku setuju banget. Iya kan guys, duit yang bisa bahagia, bukan lah pacarmu, bukan. Setuju. Iya. Bukan dalam arti kita ya tadi ya material Bukan itu materi, tapi tapi realistis. realistis, dan itu benar juga. Maksudnya kalau kita punya rezekinya banyak, kita juga bisa jadi saluran berkat buat orang banyak Betul, juga. betul. Kita bisa, misalnya kita lagi sedih, lagi suntuk, kita bisa keluar. Yes. Keluar kan juga butuh bensin, butuh uang makan, itu kan Jajan, Jajan. semua tuh butuh cuan. duit. Nah dari situ tuh aku mikir, passion apa nih yang aku punya? Karena saya itu anak SMA mau ngapain sih? Gak mungkin jadi barista juga, gak mungkin jadi, Nah, mungkin sih zaman apa sekarang nih? mungkin. Ya, apa nih? Passion waktu itu aku passionnya karena aku pernah ikut lomba-lomba nyanyi, Ya, makanya pernah nyanyi les itu. nyanyi, ya terus habis itu nyanyi. Ya aku bisa cuma nyanyi, terus akhirnya di sekolah mulai gabung orkestra, gabung mulai berani buat nyanyi di kafe-kafe, diajakin di event-event, di pameran Itu di Jogja. di Jogja. Posisi itu di Jogja. Posisi Ya? di Jogja. Waktu itu sih belum kayak sekarang ya, ada cover studio, Iya, benar. ada bisa diupload. Apa sih kita punya? Dulu tuh SoundCloud, say. Ingat Oh, nggak? iya, SoundCloud iya, dulu, iya, upload benar. di SoundCloud. Terus habis itu itu aja sih. Belum ada YouTube, belum angkat-angkatnya. Pas orang-orang masuk ke YouTube, aku justru melepas dunia musik Kenapa tuh? karena capek, saya duitnya nggak banyak. Setuju. Jujur loh, jujur sekarang kalau misalnya Setuju. aku nyanyi 2 jam dibayar 1 juta atau 500.000. Sementara Itu banyak loh, Wak. banyak, tapi sebulan 500.000 cukup kok, say. Enggak. Iya kan? Iya, benar. Gitu loh. Ya kalau syukur-syukur seminggu ada, terus kalau cuma Oh, iya, sebulan benar, 3 benar, kali, benar. 2 kali gimana? Iya, kayak kemarin tuh aku barusan banget, aku juga ngirim kamu kan. Jadi ada di podcastnya Atta Halilintar, itu dia podcast sama Maya, El sama Dul. Dul. Nah, dia pun ya yang udah musisi besar itu mengakui kalau musik itu duitnya kecil, Kecil. nggak ada duitnya. Terus dan apa, mereka lebih memilih untuk menjadi pengusaha. Jadi sekarang lu pengusaha ya, Wak ya? Ya sekarang tuh akhirnya aku bergerak di bagian konsultan bisnis. Alhamdulillah. Jadi misalnya di Boa Madianita, kalau misalnya mau berbisnis, aku tuh bisa ngasih link, bisa kasih solusi, bisa kasih konsep gitu. Wow, keren Guys, banget. Ini butuh masih muda konsultan banget. bisnis, langsung hubungi Citra. Dia masih muda banget di bawah kita loh. Ya aku angkatan 17, kamu berapa sih? Enggak, umur kamu berapa? 20 sekarang. Enggak, masih kelahiran tahun 99. Bukan, aku 95. 95 gitu. Di sisi 4 tahun di bawah kita, guys. Udah cuannya banyak. Oh my god. Amin, amin. Jomblo loh. Siapa yang mau sama Citra? Nah, Follow Instagram. kayak gini guys, jadi apa ya namanya, pengalaman tuh penting. Jadi kalau buat teman-teman nih, sahabat Dianita atau yang lainnya tuh kayak masih muda-muda, cari pengalaman sebanyak mungkin. Kayak Betul. anu aja dari SMA kan, Dari kamu SMA. bener-bener ngerasain, bener-bener harus cari itu dari SMA. Dan Dian, kamu tau nggak? Dulu aku nyanyi pertama kali dibayar berapa? 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 20.000. Berapa jam? 12 lagu Reguleran ya? reguleran. Sama nasi kotak. Iya. gitu. Itu tuh kayak yang 20.000 tuh udah seneng banget, kayak sedih. 20.000 gitu doang. Starbucks ya? Nah, belum sih. Itu 20.000 udah Canda kopi yang doang. paling pahit itu Iya. kayaknya. Terus akhirnya bisa liburan sendiri, gitu-gitu mulai seneng sih. Iya kan? Iya. Punya duit liburan sendiri, happy. Rasanya tuh kalau beli apa-apa, melakukan sesuatu dengan duit sendiri itu kebanggaan sendiri Yes, kan. betul banget. Bisa beli handphone. Dan bisa lebih menghargai duit. Betul, betul. Susah banget dari duit. Bener. Kalau di bawah gimana titik terendah, terus gimana cara bangkitnya? Titik terendah. Sebenarnya kalau Dimakan loh, sambil makan. Oh iya, bener ya. titik terendah banget itu malah dulu zaman aku masih kecil ya. Jadi aku zaman SD apa ya, SD SMP tuh, jadi benar-benar papa aku tuh benar-benar down banget, sampai papaku tuh jadi petani lombok. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh ingat banget sampai kayaknya aku pernah cerita sama kamu kan di beberapa vlognya. Jadi kayak apa ya namanya, sekeluarga tuh dulu kan aku sama kakek nenek, jadi tuh serumah tuh berenam. Kadang itu beli nasi goreng tuh cuma 2 buat berenam. Bagi berenam. Terus misalnya kalau lagi nggak ada kakek nenek, 1 porsi sate itu cuma 10 tusuk dibuat sekeluarga. Jadi Oke. kayak satenya tuh dilepasin dulu, Baru ambil dicampur, dagingnya. sama itunya kayak gitu. Terus akhirnya itu karena posisi ini ya, perekonomian keluarga, Betul. jadi berdampak ke anak gitu kan. Terus itu benar-benar titik terendah sih. Tapi kalau misalnya yang aku pribadi, kok anu kan benar-benar merasakan ya sampai harus cari duit. Kalau Cari kamu nggak cari duit, Ya kita nggak. kamu nggak bisa makan Iya. gitu kan. Nurutin gengsi nggak bisa ibaratnya gitu. Heeh. Ya. Ya aku alhamdulillahnya sih belum pernah di posisi itu, tapi sekarang ini aku apa ya, bukan titik terendah tapi aku merasakan jadi anu. Jadi semenjak aku lulus dari kuliah,
keluarga aku tuh walaupun anaknya 2 cewek-cewek tapi nggak pernah manjain, Bikin punya gue saya terus. nggak pernah manjain. Jadi selepas dari kuliah nggak dikasih uang saku kasarnya. Jadi kamu mau jajan ya harus ya gimana caranya ya kayak gitu. Jadi harus muter otak, harus cari duit. Dan tapi alhamdulillah kebetulannya aku di 2 semester terakhir tuh aku udah ngajar les privat Oh. sama les di sekolah musik. Jadi ngerasain ya buat ini survival. Ujung-ujungnya duit nggak sih ya? Iya sih. Iya, sebetulnya. makanya itu dari misalnya apa ya? Kayak aku udah benar-benar dilepas gak dikasih uang bulanan. Ya kok kamu mau nongkrong sama teman-teman aja, ya gimana caranya orang lu nggak punya duit, udah nggak dapat uang dari orang tua kan, ya harus kerja. Dulu aku awal kerja tuh ngajar. Habis ngajar, ya sempat nyanyi kayak reguleran. Terus udah main YouTube juga. Terus apa ya? Jualan-jualan kayak misalnya apa aja aku jualin deh. Oke. Jadi kayak misalnya aku ngambil dari toko A, so aku jualin lagi kayak gitu-gitu. Udah mulai jualan-jualan. Cuannya yang penting ya. Dan sampai sekarang pun nih aku udah sekarang nih bukan titik terendah sih, tapi di mana titik aku tuh harus apa ya? Berusaha tuh keras banget. Yes. Karena udah di umurku udah umur 25, misalnya mau melangkah ke jenjang yang lebih serius dan lebih dewasa itu banyak banget loh kebutuhan ternyata. Ya. Bener. Itu Itu tuh kayak- waktu menikah ya, Wak. Apalagi zaman-zaman sekarang juga. Iya, apalagi setelah Covid ini kayak gila kayak aduh. Iya, gitu. Ya gitulah. Jadi begitu kalau cerita aku. Kalau misalnya ditanyain gimana cara bangkitnya dulu, mungkin kalau dari segi orang tua aku, mamaku sayang Semangat. ya Allah. Alam berbicara. Ada yang Alam berbicara. rasanya. Kalau dari keluarga aku tuh apa ya? Nggak pernah patah semangat. Jadi apa ya? Apa aja dicoba lah ya biar bangkit Apapun gitu. itu dikerjain dulu. Mas aku tuh melihat juga prosesnya mama papaku dulu pas lagi benar-benar lagi down tuh apa aja dikerjain sama mama papaku, yang penting bisa menghasilkan cuan. Yes. Kayak gitu. Itu aku juga belajar dari mama papaku sih, kita nggak perlu gengsi mau melakukan ini itu asal Iya, iya, halal benar-benar. uangnya itu ya oke. Aku aja pernah loh benar-benar aku pernah jadi barista Starbucks kan, maksudnya kayak dulu teman-teman gila Dibu jadi barista Starbucks ngapain, maksudnya ya cari pengalaman, kenapa enggak gitu. Dulu di Starbucks sih ya, kamu kira kafe Starbucks barista Starbucks keren, gue ngepel cuy, ngepel, Ya, nyapu, bersihin closing. kamar mandi. Tapi gajinya gede kan? ya aku Gede tuh loh, part time aku sih, dapat ini gede loh. aku lu part time nggak yang full time. Jadi Mohon kalau maaf, part-time ini lumayan disponsori lah. Starbucks apa gimana sih? Iya, maaf, Oh, maaf, ya, maaf, maaf maaf. ya. Coffee Oh, shop maksudnya internasional. tit gitu Yes, ya, yes, usah disensor ya. Jadi aku pernah ngerasain yang namanya bersihin kamar mandi umum 2 lantai itu atas bawah. Serving buat orang. Ngepel itu Starbucks yang di Malioboro pernah nggak sih? Tahu tuh. 2 kan Atas gede bawah. banget itu, aku ngepel nyapu kayak aku pernah jadi seperti itu. Tuh kan. Jadi Perjuangan kalian tuh orang jangan masing-masingnya. kalian jangan lihat enaknya di depan doang ya. Betul. Di belakang itu kita tuh berjuang semuanya. Yaps. Karena bagi kita gini, kalau di Instagram dituntut buat happy. Yes. Ya. Betul kan? Bener banget. Karena kita nggak jangan sampai orang tuh ikut sedih, ikut lihatnya kok sedih sih kenapa sih gitu loh. Jadi mau nggak mau harus menginfluence, mengencourage orang-orang tuh buat happy. Yes. Positif terus Positive yang vibes. Ya. Iya, Terus yang ditunjukkan gitu. Kalau kamu Dianita, Kalau aku idola kalian semua. idola cili. Say. Lanjut. Kalau aku titik terendah itu mungkin nggak mungkin sih, emang pas ditinggal mamaku Oke. waktu SMA. Jadi kayak ngerti gak sih SMA kelas 3 kan itu masa-masa ujian nih. Iya, Nah, iya. setahun itu waktu setahun dari kelas 2 sampai kelas 3 itu mamaku kan sakit. Udah beli ke rumah sakit itu Oke. loh, udah kayak gitu. Terus kayak bener-bener ya ampun, padahal aku deketnya cuma sama mamaku. Aku dulu anak tunggal juga dong, bertiga kan. Anak tunggal, terus sama mamaku, terus tapi ujung-ujungnya mamaku nggak ada. Dan waktu nggak ada tuh aku tuh tipe orang yang sama mamaku dikekang. Jadi kamu di rumah terus, Oke. nggak boleh main, keluar aja jam 7 udah disuruh pulang. Protektif. Protektif Yes. itu zaman banget. kamu SMA ya? Iya, kecil sama SMA. Sampai HP ku aja kalau ada nama cowok itu tanya ini siapa. Oke. Sampai nama cowok ganti cewek semua. Sampai aku lupa nih yang mana ya. Ini yang mana? Tahu. Jadi sampai segitu ya. Jadi waktu mamaku nggak ada itu, aku tuh kayak ngerasa ngerti nggak, burung dalam sangkar. Oke. Dilepas tapi kamu nggak ada Nggak ada. bekal. Iya. Nggak ada arah. Jadi kamu Nggak ada keluar. bertengger, nggak Iya. tempat bertengger. Kamu keluar tapi nggak ada apa. Jadi kan aku dari kecil terbiasa buat yang kamu A ya, aku ikut A. Oke. Aku B, aku ikut B. Apapun yang dia mau aku selalu ikut. Nah, sampai sekarang pun rasanya kayak kalau jalan tuh nggak ada kaki satu. Oke. Jadi tuh aku bingung sebenarnya enaknya apa ini, nggak ada yang ngasih aku saran lagi, nggak ada Ya yang tanya sama diri sendiri gitu kan. kan dari dulu aku ikutin terus. Jadi sampai sekarang pun aku sebenarnya masih survive sih, gimana caranya buat selalu kayak semangat bangkit gitu. Tuh aku udah masih nyari cara juga sih Yes, betul. sampai titik ini.
Jadilah Dianita menjadi Dianita yang idola kalian sekarang. Lebay banget ya. Ya kan, Bu? Sahabat Dianita. Sahabat Dianita. Strong loh Dian ini. Strong banget. Berarti mungkin dari pengalaman yang kayak gitu bisa menjadikan kamu sekarang benar-benar kuat ya. Iya, Cewek tapi yang kuat. pokoknya satu pesan mama aku tuh kayak gini. Di dunia itu nggak ada entah siapapun tuh yang bisa dipercaya gitu loh. Betul. Dan betul. jangan pernah kamu misalnya aku udah kenal sama kamu nih, kita nggak kenal deket banget, terus kamu tuh ngobrolin terus aku ikutan nimbrung, jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah. Karena bisa aja orang itu tuh kita nggak tahu orang ya. Ya, betul. Waspada boleh. Nah, Betul. aku selalu makanya aku selalu bilang udahlah daripada kamu. Akhirnya kita cuma berusaha dan percaya sama diri sendiri. Iya. Itu tanam Kalau aku tadi itu. dari cerita Dibo tuh dari masa sulitnya waktu kecil tuh mengajarkan kebersamaan juga loh, Bu. Dalam Bener, artian udah gede enggak apa ya? Enggak bertengkar, enggak musuh-musuhan. Jadi family-nya hangat gitu loh. Iya benar. Dia bisa survive ini ya. Mm-mm. Bisa happy family lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu karena dirasain bareng-bareng susahnya dia tuh. Iya. Jadi intinya mungkin dari cerita kita bertiga ya walaupun ngalur ngidul, intinya tetap semangat. Semangat. Ya kan? Iya. Misalnya dari pengalaman kamu yang gini, Temuin passion. nggak usah merasa jadi Yes. lu idola banget, nggak usah. Enggak. Intinya gitu. Kalau dulu tuh pesan dari mamaku tuh kita tuh memang memulai dari nol, tapi ingat di bawah kita tuh masih ada orang lebih susah. Betul. Jadi kita harus tetap hidup, tetap semangat, Ya tetap aku makan. jatuh cinta deh sama Citra. Dia tiap apa yang dia omong itu kayak Iya, sumpah benar. Jadi iya hidupku tuh bener banget. Kamu gitu. jomblo kan? jomblo. Ada yang sama aku nggak? Guys, Jadi jadi pemikirannya tuh dewasa iya. banget deh. Jadi kenapa aku tuh kalau digolongkan laki-laki tuh laki-laki yang feminis. Karena apa ya? Aku hidup tuh semua dipengaruhi wanita, nenekku, tanteku, mamaku. Oke. Jadi Lembut ya. semua wanita tuh pekerja di keluargaku. Pekerja keras semua. Bagus. Jadi kenapa? Jadi enggak yang untung alhamdulillahnya aku dilahirkan dari ibu yang I'm sorry to say bukan enggak nganggur ya, dalam artinya beliau punya pekerjaan Iya. gitu loh. Beliau punya karir. Jadi bisa dari papaku tuh kami memulai Bisa dari survive. nolnya tuh enggak nol minus Nah, tapi iya. nol yang menuju 1 2 3 4 Ya, gitu loh. Alhamdulillah gitu. Cerdas Jadi dunia anak. Dan terbentuk ya terbentuk jadi kayak gini. terbentuk Bukan loh. mak gue enggak murka ya, saya. Itu sih. Jadi apa ya? Ya itu sih. Jadi ya teman-teman semoga bisa ambil hikmahnya. Iya benar. Dari kita bertiga kan macam-macam nih. Aku tuh pengen deh kayak tahu kisah teman-teman tuh kayak Betul. gimana. Sharing. Bisa loh. Nanti kita bacain. Iya. Di komen. Kemana ya? Email apa? Komen aja, Komen aja. Komen di Nanti kalau misal mau panjang ya DM Kak Dianita. Tapi kan kalau misalkan orang malu kan, kita aku gini Kak, nggak iya mau sih, disebut. enggak kita baca misalnya si ini nih punya cerita ini kita bacain. Kan di komen kelihatan. DM lu berarti. Oh iya. DM dia. Jangan Ya? diam gue. dia takut buka DM soalnya. Oh, oke. Ke email aja lah Nanti ya. di description box Oh, iya. akan kita buka Ke email. DM-nya Ano aja ya. Ke DM-nya Ano. Ke DM-nya Ano ya. Boleh tuh langsung banyak nanti lu DM Oke, nanti kita deskripsikan di Dan description kita box. mencoba untuk ngasih saran. Yes, kita bacain tapi kita kasih rahasia. Iya. Namanya siapa? Anonim. Please kalian jangan Harus- dipendam sendiri. Yes. Jangan pendam sendiri. Bener. Karena kita pengen juga denger. Karena aku tuh kalau ada masalah kalau ada mereka, aku juga pasti udah Oke. ku menangis. Dan Kok salah bilang? loh. Dan salah loh kalau misalkan punya masalah tuh dipendam sendiri karena Ya. nanti jatuhnya jadi temperamen. Jadi Emosian. temperamen, toxic juga jatuhnya. Kita jadi depresi. Nah, jadi ya udah kalau misalnya kalian punya teman sharing atau minimal apa ya, adalah yang untuk diceritakan dan bisa ngasih konsul. Ada yang dikip. Yang terima kasih ya. Terima kasih Dibo sudah cuap-cuap di hari sini. ini. Sama-sama, aku dari tadi siang-siang. ngunyah terus loh, ya Allah maaf ya. Siang-siang kesini, makasih. Ano juga terima Sama-sama, kasih. kita sudah berjumpa lagi. Jadi, terima kasih udah ngikutin kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, sahabat Dianita.